Di video sebelumnya kan kita sudah ngobrolin tentang gimana kalau kita listeningnya jelek tapi kita harus kerja di Australia. Kalian bisa lihat di video sebelumnya kalau kalian mau tahu. Di video kali ini aku mau cerita-cerita sama Rocky tentang pengalaman kerjanya dan juga gimana sih tips-tips untuk bisa ngumpulin duit banyak kerja di Australia kayak gitu. Dan apa backgroundnya di Indonesia kerja apa? Backgroundnya waktu di Indonesia sih IT, cuma IT abal-abal. Apa IT abal-abal? IT abal-abal, maksudnya ya coding, programming, terus juga kadang-kadang ya benar-benar laptop, komputer, gitu-gitulah. Cuma gajinya ya menyedihkan lah, nggak mampu untuk menolong ekonomi keluarga. Kamu tahu nggak kalau kerja di Australia ini nanti bakalan kerjaannya itu nggak akan seperti yang IT kayak gitu, bakalan kerjaannya itu kerjaan kasar. Kamu tahu? Di Australia ini Rocky, kerja apa aja pengalaman kamu? Kita jadi kitchen hand, terus juga jadi cleaner, tukang bersih-bersih. Cleaner di mana? Cleanernya waktu itu banyak sih, ada di sekolah, terus? sekolah aborigin, terus juga di apotek, terus juga di office, di kantor. Jadi pokoknya bersihin apa aja lah yang bisa dibersihin, bersihin hati juga harusnya bisa juga, tapi susah lah dapat orang. Curhat. Selama di Australia, pertama kali karena kan emang dari Indonesia itu ekonominya susah ya, makanya dari awal emang udah menargetin untuk dapetin duit banyak. Tapi gimana sih cara dapet duit banyak yang bagus gitu, dengan kepribadian saya yang gue yang pemalu dan gak punya skill. Maksudnya skill dalam artian untuk di Australia itu skill yang dibutuhin kan untuk anak WHV kebanyakan hospitality, kerja kayak kerja lapangan barista ya. Biasanya juga bisa barista atau apa gitu kan. Kerja yang lebih ke fisik, hospitality, farm, mungkin lebih ke sana. Walaupun kerja skill bisa, cuma lebih sulit. Bukan yang nggak bisa, tapi lebih sulit untuk dengan bisa WHV. Jadi pengalamannya awal-awalnya karena mau duit banyak itu kayaknya farm bukan pilihan, karena farm itu waktu itu dengar hoursnya lebih nggak stable. Jamnya nggak stabil. Nggak stabil. Tergantung cuaca soalnya Tergantung cuaca, dan sebenarnya nggak semua farm kayak begitu. Cuma waktu itu dengar dari orang-orang yang pengalaman anak WHV itu hoursnya nggak stabil dan juga banyak main-mainnya kayaknya ya. Emang lebih seru kan, banyak ketemu temen. Cuma kan waktu itu kan ngejar target duit. Jadi gue nggak mau main-main, gue mau dapat hour banyak dengan cara hospitality. Karena dengan hospitality kita bisa bikin double job, triple job sesuai dengan yang kita mau. Jadi gini, soalnya kan teman kita di Indonesia kan belum tentu ngerti hospitality itu kerjaannya tuh kayak apa aja. Jadi kerjaan seperti apa sih hospitality itu? Kebetulan waktu itu di hospitality itu kebanyakan kayak misalkan kerja di kitchen atau di dapur itu apa? Kitchen hand. Kitchen hand itu biasanya apa sih? Kita disuruh cuci piring. Habis gitu motong-motong sayur. Terus apa lagi? Tapi nggak melulu sama. Setiap restoran beda-beda. Tapi mostly itu kitchen hand tuh kayak cuci piring lah. Ya, cuci piring itulah, bersihin. Itu dapur gitu kan ya. Ya itulah kebanyakan. Pokoknya bantu segala sesuatu yang di dapur itu biasanya. Nih, kalau misalkan kayak bersih-bersih, Rock, itu kan apa namanya, kita dari Indonesia mungkin kan juga gak terlalu berpengalaman bersih-bersih. Indonesia sama di sini kan beda. Gimana kamu belajar bersih-bersihnya di sini? Apakah diajarin atau kamu pokoknya punya ide sendiri pokoknya yang penting bersih gitu? Karena kan waktu pertama kali belajar itu pasti ada seniornya. Kita ikutin aja seniornya, dia bersihin apa ya kita ikutin aja. Kadang-kadang kena juga seniornya bilang itu nggak bersih, balik lagi gitu. Ya udah, yang penting kita jangan ambil hati lah. Yang penting kita balik lagi kerjain, bersihin. Besoknya kena ya biarin aja, pokoknya bersihin aja terus gitu. Soalnya alat kebersihan Indonesia sama sini beda kan ya? Maksudnya di sini tuh alat-alatnya tuh beda. Misalnya di Indonesia kita bersih-bersih biasanya sama alat pel, sama sapu itu aja kan sudah cukup ya. Kalau di sini kan ada vacuum cleaner, habis gitu pelnya agak mungkin lebih canggih, terus ada chemical-chemicalnya yang banyak, standarnya kan kayak lebih beda gitu loh guys. Jadi memang harus diajarin ya biasanya ya. Meskipun nggak punya pengalaman cleaning di Indonesia, tetap bisa kan ya di sini. Iya, menurut gue pribadi kayaknya cleaning itu paling gampang sih. Maksudnya dari semua kerjaan cleaning itu ya kita tahu lah, yang penting kan kotor jadi bersih, itu namanya aja sih. Soal detail, soal apa itu kan bisa dijelasin dan kita learning by doing. Dan ya gitu aja. Apa setelah cleaning apa lagi? Cleaning, kitchen cleaning, terus cleaning kebanyakan
customer service sama ya customer service udah. Nah, jadi, untuk customer service ini kan kita harus berkomunikasi sama orang kan. Kamu customer service di mana? Di BP full station kayak pengisi kayak Pertamina gitu. Di pom bensin guys. Jadi Rocky ini kerja di pom bensin tapi istilahnya kalau Indonesia sama sini tuh beda ya. Kalau pom bensin Indonesia kan ini diisi sama orang ya. Kalau di sini tuh orang itu ngisi sendiri, terus nanti baru datang ke kayak tokonya gitu, terus kita baru bayar di dalam. Dan Rocky ini berarti kamu yang menerima pembayaran dari orang-orang itu. Jadi orangnya bakalan tanya berapa gitu, terus kamu harus ngecas duitnya berapa gitu kan, terus ngasih kembalian, terus mungkin mereka belanja apa lagi gitu kan. Nah, untuk hal seperti itu, kamu kan katanya personalitinya tadi kan agak pemalu gitu. Terus gimana kamu bisa buat dirimu itu bisa survive untuk kerjaan yang membutuhkan confidence atau istilahnya kalau di customer service? Sebenarnya problemnya bukan di situ, bukan di survive-nya, tapi gimana dapetin kerjaannya buat orang pemalu. Oh ya, gimana itu? Karena itu bos kan sulit untuk mau ambil orang-orang pemalu kayak kita. Mungkin mereka pasti cari orang-orang yang confidence loh, apalagi misalkan cowok. Kayaknya lebih menjual customer service itu lebih menjual cewek gitu. Orang-orang kan yang beli kebanyakan cowok, pasti lebih suka lihat cewek lah daripada cowok. Kita kayaknya nggak dianggap lah, jadi sulit. Makanya untuk pertama itu emang kita harus channel sih. Waktu itu kebetulan kerja di McDonald waktu itu kebetulan. Nah di McDonald ketemu temen cewek. Nah temen cewek itu kerja di BP. Dari situlah bisa masuk gitu. Oh, jadi referensi dari teman ya? Referensi dari teman. Nah, jadi salah satu tipsnya adalah cari channel. Jadi kita harus berteman sebanyak mungkin, dan tentunya dengan orang sih mungkin baik ya, sih maksudnya mau bantu kita kayak gitu. Nah, salah satu tipsnya berarti banyaklah berteman dan membangun channel kayak gitu ya, biar dapat referensi kerjaan kayak gitu. Terus kamu apakah dites atau gimana supaya kamu dapat kerjaan di BP yang customer service? Iya, waktu itu kebetulan dites, tapi ya mungkin kayaknya di sana kebetulan kayak ada beberapa faktor sih waktu itu gue diterima, karena pertama channel, kedua juga tempat kerjanya. Maksudnya tempat kerjanya itu lagi butuh orang. Jadi kalau kita nggak merasa pede dengan kita persaingannya, apalagi di kota-kota besar, misalkan kayak di Sydney, Melbourne, atau Brisbane, kita cari kota yang kecil, karena persaingannya nggak lebih besar dibandingin di sana. Kalau kita bersaing sama orang-orang Sydney, Melbourne, orang-orang kayak gue nggak bakal diterima, pasti cut, tamat. Jadi kita harus cari pertama connection, lokasi yang tepat, dan juga willing to do, yang pasti kita mau dan bener-bener mau, bukan yang maksudnya kita bukan cari money doang, tapi kayak oh gue pengen kerja di sini karena buat gue ningkatin PD, itu yang gue cari. Kalau di sana kita bisa kita mau itu, kita bakal kejar sampai dapat gitu. Walaupun awal-awal dulu tahun pertama sih pinginnya ke BP, kerja di customer service, cuma itu kayak angan-angan doang, kayaknya belum mampu sampai sana. Jadi ya kalau tahun pertama belum dapat ya nggak apa-apa, tahun kedua, tahun ketiga coba lagi. Maksudnya kesempatan itu kadang-kadang datang di saat kita nggak mengharapkan, tapi selalu kadang sudah mungkin kita berarti sudah ikhlas lah dapat apa gak dapat ya sudah, tapi ternyata malah dapat kesempatannya gitu ya. Iya. Terus apalagi kerjaan itu lagi, ada kerjaan lain yang pernah kamu coba? Untuk di hospitality kayaknya cuma 3 aja, cleaning, di kitchen, sama di customer service. Selain hospitality kerja apa lagi? Selain itu kerja, di hospitality setelah 3 tahun bergelut di hospitality, rasanya mulai bosan gitu, mulai gampang dapat duit kayaknya, mulai bosan. Jadi cari tantangan di farm. Oh, di farm apa? Farm alpukat. Gimana sih kerjaan di farm alpukat itu? Disuruh apa? Ya, kalau di farm itu kebanyakan kita kayak metik-metik buah sih, karena kan otomatis kalau farm itu kita ngambil buah karena source duitnya itu dari buah kan, makanya kita petik-petik, kadang-kadang kita motong biar bersih dahannya, biar airnya bisa masuk ke akarnya. Jadi dibayarnya itu per buah, per keranjang atau per jam? Itu tergantung farm sih, jadi farm di Australia itu beda-beda. Kalau alpukat apa? Kebetulan farm alpukat yang ini dia per jam. Per jamnya. Tapi ada farm alpukat yang lain yang per keranjang. Per keranjang juga. Jadi, ya, beda-beda. Beda-beda. Oke. Nah, jadi dari
semua pengalaman kerjaan yang sudah Rocky lakukan itu, dan apa namanya, berapa tahun di Australia? Hampir 3 tahun. Hampir almost. Itu apa namanya, dalam segitu itu sudah kira-kira nabungnya sudah berapa ini dapatnya? Kalau boleh tahu sih, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Ya intinya dari yang nggak punya harapan untuk masa depan intinya itu. Ya pasti lumayan banyak lah. Lumayan banyak untuk bisa beli rumah. Bisa untuk beli rumah ya. Terus gimana tipsnya dong kalau gitu untuk bisa untuk apa namanya ngumpulin duit jadi banyak dengan, pertama Rocky kan nggak punya skill khusus yang untuk kerja di Australia kan, dan juga kedua Rocky ini kan agak pemalu dan apa namanya ibaratnya kosongan toh di Australia ini, cuman kayak ibaratnya nekat gitu kan ya. Nah itu gimana tipsnya supaya bisa apa namanya ngumpulin duit banyak? Kan kadang ada juga toh yang kerja di Australia ini dapat duit banyak tapi nggak bisa ngumpulin duit Rock, jadi dapatnya banyak tapi keluarnya banyak kayak gitu. Dan supaya apa namanya dapatnya banyak dan juga bisa awet terkumpul saving itu gimana sih Rocky tipsnya? Soalnya aku tahu Bas tapi off the record dia ini lumayan tabungannya gitu guys. Jadi yang paling pertama itu kita set the goal dulu pertama yang pasti. Karena kalau sebelum kita ke Australia itu kita mikir untuk apa kita ke Australia sih, kalau emang benar-benar kita mau ngumpulin duit pasti kita bakal ketemu jalannya. Tapi sebelum itu kalau kita udah mikir mindsetnya itu, oh gue mau ngumpulin duit nih, gue udah capek, miskin, gak punya rumah, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli apa-apa, ditolak terus sama cewek gitu. Jadi yang penting itu mindset gitu, mindset kita harus benar. Jadi pas kita pasti kerja di Australia, ya ditolak pasti iya banyak lah. Pernah ngelamar kayak sehari 10 itu nggak dapet sampai 10 pelamaran itu. Iya, waktu pertama kali datang ke Sydney kan. Kenapa awalnya ke Sydney? Karena kan cari pengalaman dulu di hospitality. Di Sydney kan kota besar, jadi banyak ini job bertaburan gitu. Terus? Nah di situ juga ada struggling ya. Pas di Sydney karena pemalu ya. Lihat kadang-kadang ada job availability, mau naruh CV-nya nggak berani. Padahal sudah ada iklannya. Iya, itu aduh gimana nih, takut. Jadi kamu harus mengalahkan ketidakberanian mau rasa malumu itu tadi ya. Cuma ya tetap aja masih malu juga waktu itu. Ya cuma ya udahlah gitu, taruh satu, abis itu pas mau narik keduanya nggak jadi, takut. Jadi kayak masih tetap struggling. Itu kayak orang-orang kalau bilang ya pasti jadi berani dong otomatis. Enggak, itu nggak instan. Pasti kita struggling juga gitu. Butuh waktu untuk menjadi berani ya. Butuh waktu dan juga ya push yourself, dan setiap orang beda-beda ya. Kayaknya emang kalau misalkan orang bilang, oh dia emang lebih bisa berani ya, iya, walaupun gue posisinya tertekan gitu, tertekan kondisi ekonomi, orang tua berharap juga gue bisa bantu ekonomi keluarga, cuma ya nggak instan itu semua, gitu. Terus gimana, apa namanya tipsnya? Jadi selain kerja keras, pastinya iya, harus tipsnya pertama mindsetnya, goalnya, set goal goalnya pertama. Harus kedua, ini ngumpulin duit nih, set goal, mau beli apa, beli rumah kayak mau ini apa nikah kayak mau apa namanya, walaupun belum dapat pasangan ya bodo amat lah, itu urusan belakangan ya. Terus mungkin mau ini bawa orang tua traveling kemana kayak mau buat goal kayak gitu ya. Jadi pertama set the goal. Terus kedua kita cari info yang pastinya, karena info itu penting. Apa yang maksudnya gimana cara kumpulin duit yang banyak, kita harus dengar dari senior kita yang pernah di WHV ini. Nah pas waktu gue sebelum berangkat, kadang-kadang ada pertemuan anak-anak WHV datang gitu. Jadi dari sana ada banyak orang yang misalkan dia bagi-bagi pengalaman mereka, kebanyakan mereka traveling atau kebanyakan nggak untuk cari duit. Jadi kayak aduh kesel aja dengarnya gitu. Mereka berbeda gitu sama gua, kayaknya gimana sih? Cuma kita tetap pasti dapat sesuatu lah dari mereka gitu. Jadi info itu penting. Jadi kita info dan koneksi. Info dan koneksi itu terpenting. Yang kedua. Nah, yang ketiga ya karena udah dapat info dan koneksi, infonya waktu itu karena hospitality nih yang tadi diceritain. Hospitality bisa kemungkinan potensi besar untuk dapat kerjaan, hoursnya banyak, karena kita bisa combine double job, triple job, 4 job,
kayak itu bisa banget. Tapi kalau farm rada sulit, bukannya nggak bisa tapi karena masalah ini susah cuaca kadang ya. Iya, maksudnya nyocokin waktunya susah kadang-kadang walaupun bisa farm hospitality, cuma for me no, lebih cocoknya hospitality bisa dimasukin banyak gitu. Jadi infonya dari kita bisa dapat jamnya banyak, itu ada di sana sumbernya. Dan yang ketiga, posisi itu menentukan. Kalau misalkan buat gue yang waktu itu skillnya nggak bisa apa-apa dan juga listeningnya parah, pas kerja di Sydney itu wah, itu snugglingnya luar biasa. Awal-awal kerja aja setelah 10 hari apply baru dapet, tapi ya puji Tuhan waktu itu langsung dapet 2 job, tapi job kedua baru 2 minggu langsung dipecat. Dipecat tuh karena apa? Kok sampai dipecat? Karena waktu itu ya masalah listening kayaknya. Kayaknya kurang kamu ngerti. disuruh apa terus kamu kayak bingung gitu ya? Dan juga ya seniornya ya rada mungkin gampang emosi. Iya, atau gampang emosi. Karena waktu itu kerja di kitchen ya, orang-orang gampang emosi dan ya pokoknya drama lah intinya. Ya, kitchen itu biasanya memang hektik banget kan. Apalagi kalau restorannya rame pasti semua harus cepet-cepetan, nggak bisa lelet-lelet. Jadi lokasi sih, abis dari lokasi kita cari yang lokasi yang butuh tempat orang gitu. Kalau kayak Sydney, Melbourne itu persaingannya ada ketat. Walaupun kita bisa dapat duit, tapi kayaknya nggak begitu bisa banyak kalau yang kita unskilled dan orang yang nggak pede. Itu susah bersaing sama orang-orang yang punya skill. Jadi Rocky pergi kemana ini untuk cari tempat sing ini apa namanya gak banyak persaingannya? Yang nggak banyak persaingannya orang-orang yang daerah-daerah yang orang malas pergi. Kemana contohnya? Contohnya waktu itu karena kan kita tahu loh Australia kan emang gede kayak begitu kan pulaunya. Nah kebanyakan tuh daerah garis di atas garis Capricorn. Di atas garis Capricorn kebanyakan daerah NT sama WA. NT itu Northern Territory sama Darwin. Daerah-daerah sana itu yang berpotensi. Tapi awal-awal dulu gua nggak tahu ngajarnya NT. Sama kamu pernah ke Whole Creek juga atau itu ya, kan? Whole Creek itu di Western Australia. Itu juga kan remote banget kan ya? Iya itu remote. Terus Port Hedland. Iya. Ya, itu semua daerah-daerah benar-benar bisa dibilang daerah terpencil dan di mana banyak pekerjaan daripada orang yang cari kerja kalau di sana. Jadi meskipun kita mungkin orangnya kurang terlalu gimana banget, maksudnya mungkin Inggris kita itu kurang bagus atau mungkin kita orangnya mungkin nggak terlalu cepet-cepet banget. Tapi kalau di daerah-daerah yang banyak permintaan pekerjaan banyak ini penawaran pekerjaan dibandingkan permintaan pekerjaan, itu kita potensi untuk dapat kerjaannya itu tinggi gitu kan ya. Jadi yang penting kita bisa mau sacrifice, karena kalau misalkan di tempat-tempat yang orang-orang nggak mau pasti itu nggak nyaman. Jadi ya kalau kita mau dapat duit banyak tapi kita nggak punya skill, kita harus ngorbanin lifestyle kita. Pasti juga itu tempat-tempat yang nggak menarik untuk kita hidup. Cuma ya kita harus survive karena emang tujuannya korbanin lifestyle ya. Korbanin lifestyle supaya untuk penghematan. Iya. Selain itu juga ya nggak banyak orang gitu. Nggak banyak orang yang bisa kalau di Sydney kan ya bisa ketemu banyak teman. Jadi gini, kopi-kopi gitu. Kalau misalkan di tempat yang kota besar kayak Sydney, Melbourne gitu kan banyak kafe, kita bisa kongko-kongko, kita bisa clubbing kayak gitu kan. Jadi banyak shopping center, jadi duit itu gampang untuk dihabisin. Tapi kalau pergi ke tempat yang remote area, tempat yang terpencil itu jarang kan ya. Ada kayak shopping center gede ataupun restoran itu mungkin nggak sebanyak yang kayak di kota besar. Jadi tempat belanja juga lebih sedikit. Jadi kecenderungan kita untuk menghemat uang itu lebih besar gitu kan ya. Sebenarnya ada potensi juga walaupun begitu, kota-kota begitu tetap ada. Cuma karena nggak ada begituan, nggak banyak orang datang ke situ, itu alasannya. Nah karena nggak banyak orang datang ke situ, otomatis nggak banyak orang yang ngelamar. Nah disitulah kita bisa masuk. Itu poinnya, itu celahnya yang gue manfaatin di situ. Terus gimana supaya Rocky ini juga bisa berhemat? Jadi kasih tips hematnya supaya duit itu yang sudah didapetin ini gak gampang keluar, jadi masuk langsung keluar gitu, gimana? Tips hematnya sih yang pertama karena jadi lifestyle tadi pergi ke tempat
remote area, terus kedua apa lagi? Bukan, yang paling pertama itu mindset kita. Oh, mindsetnya gimana? Mindset itu kita benerin dulu. Kita mindsetnya nyari duit, bukan nyari buang duit. Ya, nyari duit bukan buang duit. Ingat itu guys. Jadi kalau kita nyari duit, kita buang, ya sama aja bohong lah. Sama aja kayak kita makan terus langsung pum. Ya. Jadi kayak walaupun kita dapat gizinya, cuma masih tetap aja kita buang, emang bener. Tapi yang kita buang yang kita butuhin aja, bukan yang kita inginkan. Iya. Gitu. Jadi kita beli sesuai yang kita butuhin aja. Di situ masak sendiri lah, terus beli yang kita butuhin aja. Ya, yang penting kita banyakin kerja deh. Kalau kita banyak waktu luang, otomatis kita juga pasti buang uang, itu pasti. Jadi tapi kalau kita kerja terus, kita nggak punya waktu untuk hal-hal nggak penting gitu. Untuk chatting cewek juga nggak ada waktu, mikirin cewek udah lupa. Oh, jadi ceritanya gini guys. Jadi dengan menyibukkan diri kerja itu juga salah satu langkah untuk bisa berhemat juga, karena sudah kepikiran sibuk, jadi nggak kepikiran untuk jajan-jajan pergi shopping atau nge-clubbing atau kongko-kongko karena sudah sibuk kerja gitu ya. Kayak sekarang kerja farm itu jamnya nggak terlalu banyak, jadi kayak mikir aduh mau ngapain ya habis ini ya, jadi kayak pinginnya ya udahlah belanja aja, beli snack, rasanya kayak pasti ada yang kita mau beli walaupun nggak segila orang-orang Aussie yang asli ya, misalkan kayak pump atau apa. Buat gue dari awal gue langsung big no for that. Jadi buat gue sini cari duit, gue nggak mau kecewain orang tua gue nggak ada bir-biran atau pesta-pestaan, nggak ada. Gitu. Itu salah satu tips supaya untuk bisa mengumpulkan cuan. Iya, itu emang ekstrim sih. Cuma makanya di Australia di awal mindsetnya harus dibenerin. Kalau dari mindsetnya, goalnya dibenerin, itu semua pasti bisa dilakuin walaupun pasti berat. Ya itu berat, tapi itu bisa. Iya. Ada lagi yang pengen mau sampai lain lagi? Untuk pejuang visa WFH yang sekarang lagi delay karena COVID, kalau emang bener kalian mau tujuannya untuk cari duit, walaupun kalian gagal mungkin nextnya coba terus, dan pasti mimpi itu usaha nggak mengkhianati hasil, walaupun kadang-kadang mengkhianati, cuma bilang aja nggak mengkhianati biar kita terus termotivasi. Itu yang terpenting, motivasi dan harapan. Tetap terus berusaha gitu ya. Walaupun gagal, coba lagi sampai berhasil sampai enak gitu. Ya. Dari posisinya Rocky yang waktu di Indonesia, terus mari gitu istilahnya gajinya kan bisa dibilang sedikit ya, terus mari gitu berjuang kerja di Australia dan juga sekarang bisa nabung, bisa istilahnya mau beli rumah juga bisa kan ya sudahnya. Seperti itu. Bisa beli mobil, nabrak beli lagi nih, langsung beli lagi. Ya, kemarin habis nabrak mobil dan langsung bisa beli guys. Nah, seperti itu juga butuh perjuangan ya. Memang butuh perjuangan tapi itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin lagi memikirkan gimana ya untuk merubah hidup, istilahnya merubah mungkin kondisi finansial yang mungkin lagi pusing, kok gini-gini aja, kepingin perubahan dari segi finansial, misalkan kalian berminat untuk kerja di Australia ya bisa coba seperti contohnya Rocky ya, bisa mungkin apply visa BHV, dan juga ada lagi lainnya yang pakai student visa, cuma itu kan mungkin lebih susah untuk ngabagi waktunya karena ini kan sambil sekolah. Buat gue waktu itu student visa langsung big no dari awal. Karena duitnya nggak cukup, itu aja. Oh, tapi ada yang bisa nabung sih katanya juga. Emang iya, maksudnya di awal waktu gue sebelum berangkat ke Indo, bayarnya. Gimana bisa visa student, orang-orang yang visa WHP gagal bisa aja beralih. Buat gue tutup kemungkinan itu biar gue berjuang mati-matian dapetin visa WHP. Oh, soalnya gini ya, kalau mau pakai visa student tuh harus punya uang banyak dulu. Masalahnya modal. Itu ya. Sedangkan gue modal nggak ada. Iya, uang sih rekening aja itu ini ya. Sebenarnya rekening ada kalau mau boleh jujur. Oh, kan berarti uang kamu sendiri yang uang 50 juta itu? Ada duit juga, cuma gue nggak mau pakai duit itu untuk sesuatu yang nggak produktif. Karena waktu itu gue emang bukan mau student, intinya gue kan mau nyari duit, bukan buang duit. Kalau student, buang duit dulu dong di awal. Iya, soalnya kamu harus bayar uang sekolahnya, uang pangkal sekolahnya dulu kan, iya. Oh gitu ya. Waktu itu apalagi tekanan dari orang tua dulunya pensiun, ya terus juga intinya tekanan ekonomi sih itu yang memberatkan untuk visa student itu. Iya. Ya, memang pasti juga banyak juga yang
mikir sama juga sih ya. Memang berat kalau misalkan pakai visa student, kecuali kalau kamu memang sudah punya modal banyak. Misalkan kamu mungkin anaknya orang sudah lumayan dari sananya, atau mungkin kamu sudah kerja lama dan sudah punya banyak tabungan, atau kamu sudah WHV dulu baru pindah ke student. Ya itu sih memang kendalanya. Kalau kita sendiri sudah bokek mau student gimana juga ya. Walaupun sebenarnya kita pasti ada way gitu, kita pasti menemukan jalan. Tapi buat gue waktu itu gue emang mau student apaan, gue gak tertarik apapun gitu. Yang gue pikirnya sekarang gue mau dapetin duit buat keluarga, bukan buat student gitu. Gue mau belajar apaan juga gak tahu gitu. Ya itulah guys, sedikit sharing dari Rocky yang sudah berhasil survive di Australia. Berapa, 3 tahun ya sekarang? Iya, 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun dan visanya sudah mau habis berarti ini ya? Iya. Dan mau lanjut ke apa lagi? Ke quick visa, karena itu yang paling murah. Walaupun duitnya ada, bisa apply yang lain. Tapi bukan kayak begitu mindsetnya. Mindsetnya kita tetap harus saving dan menggunakan potensi yang ada. Dan dengan quick visa ini, ya why not untuk menggunakan dulu gitu. Jadi Rocky tetap mau memperpanjang tinggal di Australia berarti ya, nggak pulang dulu ya? Iya. Ya itulah guys. Thank you for watching. See you di next video. Kalau punya pertanyaan bisa ditulis di bawah ini. Bye.